Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, jika Anda merasa sudah mapan, merasa sudah mampu, lalu muncul keinginan untuk berumah tangga, namun sudahkah Anda benar-benar teliti dalam memilih pasangan? Karena salah memilih pasangan bisa membuat rumah tangga Anda jauh dari sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita merasa sudah mapan dan mampu, mungkin tidak sedikit di antara kita yang memiliki keinginan untuk berumah tangga. Namun sebelum menjalankan sunnah tersebut, ada baiknya, terutama bagi kaum pria, untuk tidak terburu-buru dalam memilih pasangan. Sebelum memutuskan, perhatikan baik-baik pesan dari Imam Al-Ghazali tentang beberapa jenis wanita yang sebaiknya dihindari untuk dijadikan pasangan hidup. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat, berikut ini beberapa tipe wanita yang harus Anda pertimbangkan untuk Anda nikahi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama, wanita an-nanah, yaitu wanita yang sering mengeluh dan suka mengadu. Menikahi wanita jenis ini dapat membuat seorang suami sulit merasakan sakinah dalam rumah tangga. Memang berkeluh kesah adalah sifat manusia, namun bukan berarti setiap masalah harus dikeluhkan, karena mengeluh tidak mendatangkan solusi, dan kebiasaan mengadu justru bisa merusak hubungan dengan sesama, baik dengan kerabat ataupun sahabat. Apalagi jika yang sering diadukan adalah suaminya sendiri kepada orang lain, bahkan kepada orang tua. Yang kedua, wanita mananah,
yaitu wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya sendiri. Menikahi wanita seperti ini bisa menghambat peran suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Saat terjadi perbedaan atau bahkan pertengkaran, ia akan mengungkit semua kebaikan yang pernah ia lakukan. Terlebih jika secara ekonomi sang suami berada di bawah istrinya. Selain itu, kebiasaan mengungkit kebaikan bisa membahayakan kehidupan akhirat, karena amal kebaikan yang diungkit dikhawatirkan justru menghapus pahala itu sendiri. Yang ketiga, wanita hananah, yaitu wanita yang suka membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain, baik dengan orang di masa lalu ataupun dengan orang lain yang ia kenal. Jika ia seorang janda, ia sering mengungkit kelebihan mantan suaminya, dan jika ia belum pernah menikah, ia akan sering membandingkan dengan ayahnya atau saudara laki-lakinya. Yang keempat, wanita yang gemar berhias berlebihan. Wanita yang dimaksud adalah wanita yang menghabiskan waktu untuk bersolek sepanjang hari, meskipun tujuannya untuk tampil cantik di hadapan suami. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, ini termasuk sikap yang tidak baik, karena bisa berlebihan dalam penggunaan harta untuk membeli kosmetik, dan juga berlebihan dalam penggunaan waktu hingga melalaikan kewajiban lainnya. Bahkan berhias berlebihan tidak dianjurkan meskipun untuk suami, apalagi jika ditujukan untuk selainnya. Yang kelima, wanita yang boros. Wanita yang memiliki keinginan belanja yang berlebihan dan terus meminta kepada suami untuk memenuhi keinginannya, padahal belum tentu barang tersebut dibutuhkan atau bermanfaat dalam kehidupan. Imam Al-Ghazali mengingatkan agar tidak menikahi wanita seperti ini meskipun kondisi keuangan mampu, karena kebiasaan boros bisa membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga. Yang keenam, wanita yang banyak bicara atau cerewet. Wanita yang semua hal dikomentari namun tidak membawa manfaat. Menikahi wanita yang seperti ini membuat suami sulit merasakan ketenangan, karena bisa jadi sang suami justru menjadi sasaran komentar yang menyakitkan. Itulah pesan-pesan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jodoh, rezeki dan kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam Al-Quran, Allah memberikan gambaran tentang jodoh seperti dalam firman-Nya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ciri lainnya adalah saling memahami. Di dalam firman Allah, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami." Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wanita-wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk,
dan wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 26. Ayat-ayat ini seakan menjadi gambaran bahwa pasangan kita adalah cerminan diri kita sendiri. Maka ketika ingin mengetahui jodoh kita, lihatlah diri kita sendiri. Sahabat beriman, ada juga yang bertanya, mengapa jodoh belum juga datang? Padahal Allah telah berfirman dengan jelas, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 49. Namun sebagian orang meyakini bahwa terhalangnya jodoh bisa karena gangguan jin atau sihir. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka mempelajari sesuatu yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya, namun mereka tidak dapat memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini menunjukkan bahwa sihir memang bisa menjadi sebab terjadinya perpisahan, namun tetap semua terjadi atas izin Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang telah berusia 40 tahun dan belum menikah. Saat dilakukan ruqyah, ternyata ada gangguan jin pada dirinya disebabkan oleh sihir yang dikirim oleh mantan kekasihnya bertahun-tahun lalu. Dengan izin Allah, gangguan itu bisa dihilangkan melalui ruqyah. Disebutkan bahwa sihir penghalang jodoh bisa mempengaruhi perasaan, bahkan pandangan terhadap lawan jenis. Adapun cirinya seperti sering merasa pusing, sulit disembuhkan, melihat orang lain menjadi buruk, sesak nafas, pikiran negatif, dan selalu gagal dalam urusan pernikahan. Sahabat, sebagai ikhtiar dapat dilakukan ruqyah dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Namun perlu dipahami, ini adalah ikhtiar, bukan jaminan hasil. Dan yang paling utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan terus berdoa. Karena sesungguhnya jodoh, rezeki, dan maut telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.